Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara sekalian, kita sekarang akan melanjutkan bahasan kajian tentang Al-Quran bil Quran, tentang ayat yang berbicara tentang makar. Kata-kata makar dalam Al-Quran itu kurang lebih dimuat ada di dalam 38 ayat kurang lebih. Makar seringkali sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia, tapi beda pengertiannya. Di dalam bahasa Indonesia, makar itu membuat kerusuhan, bikin onar, yang membuat orang lain resah. Pemahaman makar dalam bahasa Indonesia itu umumnya seperti itu. Kalau dalam Al-Quran, pengertian makar tidak hanya itu, mencakup berbagai aspek, baik itu bersifat fisik seperti tadi keonaran, membuat kerusuhan yang membuat orang lain resah, tapi juga makar bisa dalam bentuk non fisik, ya pemikiran lah, bisa psikis lain sebagainya. Makar kalau kita dibikin kalau dibikin definisinya kira-kira begitulah, adalah rekayasa, rencana untuk mereka perdaya. Nah, ada bahasa mereka perdaya gitu ya. Baik dalam masalah hukum, nah ini masalah hukum, pemikiran, pemahaman, mencakup segala aspek ya, untuk bersikap tidak baik, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia. Bersikap tidak baik, melawan kepada Allah maupun bersikap kepada manusia. Saudara sekalian, seperti dicontohkan ya di surat Al-Anfal ayat 31. Di surat Al-Anfal ayat 30, maaf. Surat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini salah satu contoh makar. Dulu orang-orang kafir Quraisy merencanakan, ya, memikirkan, merencanakan, merekayasa bagaimana supaya Rasul yang dakwah terus-terusan tidak mau dihentikan untuk bisa ditangkap. Ini Rasul, karena dakwahnya bertentangan dengan keyakinan mereka, dengan pemahaman mereka, mereka rekayasa Rasul supaya bisa ditangkap. Atau Rasul auyak tuluka, bisa dibunuh, ya, dihilangkan. Ada salahnya sekarang diculik, hilang, balik lagi, dihilangkan. Au yukhrijuka, atau diusir dari kampung halamannya, dari tempatnya, dibuang. Nah, dulu kan Soekarno pernah dibuang oleh Belanda ke mana? Dibul, Ende ya. Seperti itu, karena bertentangan dengan politik Belanda atau melawan gitu, dibuang. Itu makar itu. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Dan mereka merencanakan dalam rangka melawan kepada aturan-aturan Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Tetapi di ayat ini dinyatakan
Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baiknya perencana makar. Artinya manusia tidak akan bisa membuat rencana sehebat apapun, serapi apapun ya untuk melakukan makar yang bisa melebihi makar Allah. Artinya baru rencana saja makar manusia, baru rencana dalam otak, dalam sudur, itu Allah sudah tahu, apalagi sudah dilaksanakan, baru rencana aja. Sehingga Allah dengan mudah bisa menghentikannya, bisa melawannya makar itu kalau memang Allah menghendaki. Terus kalian, orang-orang kafir Quraisy dulu bersikap seperti itu kepada Rasul. Kalau ditarik kepada zaman kini, kan Al-Quran berlaku sebagai petunjuk sampai masa yang akan datang. Dan itu contoh yang dicontohkan masa lalu ya, oleh kafir Quraisy atau oleh ahli kitab yang melawan kepada Allah. Kan ahli kitab tuh kerjanya suka mencampur adukan antara hak dan batal, merubah firman Allah sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. Ahli kitab kerjanya begitu. Nah, saudara sekalian, sekarang pun bisa terjadi, bukan bisa terjadi, banyak terjadi. Sebut saja di sebuah negara monarki, kerajaan dan lain sebagainya ya, terhadap orang-orang yang dianggap berbeda pendapat, umpamanya terhadap orang-orang yang banyak melakukan kritikan lain sebagainya gitulah, kira-kira itu direncanakan, dipikirkan bagaimana orang itu supaya bisa ditangkap, dibui, dihukum, atau orang itu bisa diusir dari tempatnya, tidak lagi melakukan perlawanan secara ya bukan perlawanan fisik saja, perlawanan secara pemikiran, atau bila perlu dibunuh, dihilangkan secara terencana dan tidak terlihat. Nah, itu makar seperti itu. Seperti dicontohkan dalam surat yang tadi. Mereka orang-orang kafir Quraisy yang merencanakan menangkap Rasul, membunuh Rasul atau membuang Rasul supaya tidak melakukan dakwah. Bahkan ada pada ayat lain diterangkan Rasul diiming-iming. Nah, direncanakan bagaimana mereka merencanakan supaya Rasul tidak berdakwah, diiming-iming ya, dengan harta, jabatan, tahta, kalau sekarang wanita, itu makar dalam Quran. Termasuk dalam Al-Quran disebut makar juga ya, seperti diterangkan di surat An-Nahl ayat 26, surat Ibrahim ayat 46, di surat An-Nahl ayat 45 dan banyak lagi. Surat Fatir ayat 10. Pokoknya surat-surat yang berbicara makar ayat 38. Umpama begini, merencanakan merubah hukum-hukum Allah dalam Al-Quran. Jadi hukumnya A, bagaimana dirubah supaya jadi B, sesuai dengan kehendak kepentingan orang yang merubah itu. Apakah kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, bisa kepentingan bisnis, supaya bisa berubah pemahaman terhadap hukum-hukum Allah atau terhadap sunnah-sunnah Rasul dirubah. Nah, itu makar, melawan. Seperti begini, Rasul sallu kama ra'aitumu usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Rasul mencontohkan dalam sunnahnya, dalam hadisnya, perempuan di belakang. Bahkan perempuan harus kalau selesai sholat keluarnya duluan dalam hadis. Malah perempuan dirubah jadi sejajar dengan laki-laki. Itu makar itu. Karena orang jadi resah. Nah, apalagi khutbah dari sejak dahulu Rasul
dilaksanakan oleh laki-laki. Mengadakan khutbah, umpama perempuan karena sama dengan laki-laki, perempuan juga boleh khutbah. Padahal yang namanya khutbah, Rasul, Nabi itu dari kalangan laki-laki. Nah, itu makar, merubah ketetapan dalam bidang ibadah. Begitu juga dalam masalah pemahaman hukum, ya. Kemudian pemikiran dirubah pemikiran orang supaya jadi negatif dari positif. Nah, ini hal yang baik. Bagaimana dirubah yang baik ini supaya dibelokkan menjadi yang tidak baik seolah-olah jadi baik dengan menggunakan, kalau sekarang mass media, dengan menggunakan para ahli supaya hal yang tidak baik jadi seolah-olah baik. Nah, itu makar. Mencampur adukan antara talbisul haqq bil batil, antara hak dan batal dicampur adukan supaya jadi seolah-olah benar semuanya. Itu menggunakan mass media, para ahli dan lain sebagainya. Jadi sekalian, makar itu intinya dalam Al-Quran ialah merencanakan, ya, suatu rencana yang mendolimi orang lain, yang merugikan orang lain, baik itu fisik maupun non fisik, yaitu merubah pemikiran, merubah pemahaman, atau membuat onar yang melahirkan keresahan bagi orang lain. Apa saja yang sifatnya membuat keresahan itu makar. Mudah-mudahan saudara sekalian, dengan ayat-ayat tentang makar ini kita bahas, yang jumlahnya kurang lebih 38 ayat, kita bisa memahami pengertian makar secara Qur'ani. Jadi tidak makar secara sepenggal-sepenggal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.